Salam jumpa kembali kepada semua rekan sahabat yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardosi Ministry dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda sudah setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube ini. Jangan lupa mohon bantu subscribe dan bagikan linknya kepada sahabat rekan saudara-saudara yang lainnya. Sekarang kita akan belajar pelajaran kita yang ketiga dari pelajaran sekolah sahabat kita. Yuk belajar agar paham dengan judul Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena kami boleh kembali untuk belajar firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami bagaimana melihat orang lain dari kacamata Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita ditulis dalam Matius pasal 4 ayat 19. Demikian bunyinya. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kalimat ini Yesus sampaikan kepada murid-murid ketika Yesus memanggil mereka satu persatu. Yesus memanggil Simon, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan ke-12 murid secara keseluruhan menggunakan formula yang sama, yaitu mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kaitannya dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita, yaitu melihat orang lain melalui penglihatan Yesus, maka saya ada mencatat beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah Yesus melihat potensi yang ada pada diri kita. Yang kedua, Yesus melihat kerinduan yang ada pada kita untuk mengikut Yesus. Yang ketiga, Yesus melihat ketulusan hati kita ketika kita mau mengikut Yesus pada waktu Yesus memanggil kita. Dan yang terakhir adalah Yesus melihat kebutuhan, keperluan, kerinduan yang besar dalam diri kita untuk diselamatkan oleh Yesus pada saat yang sama untuk menjadi juru kabar Yesus Kristus bagi orang-orang lain. Beberapa prinsip yang Yesus gunakan ketika dia memanggil seseorang untuk mengikut dia, bahkan menjadi penginjil atau istilah Alkitabnya penjala manusia adalah yang pertama, Yesus tidak membeda-bedakan orang. Semua diberikan kesempatan. Dia menerima siapa saja yang datang kepadanya, dan dia mengunjungi semua orang yang membutuhkan pertolongannya, dan dia juga menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, dia melihat semua manusia berkesempatan untuk diselamatkan. Yang ketiga, Yesus melihat potensi yang ada dalam diri seseorang. Yang keempat, Yesus melihat hendak dibentuk menjadi apakah orang yang dipanggilnya untuk mengikut dia dan bahkan menjadi alat di tangan Yesus Kristus. Yang kelima, Yesus tidak melihat kondisi seseorang di masa lalu atau di masa sekarang. Tetapi Yesus melihat kondisi seseorang di masa mendatang setelah dia bekerja dalam diri orang itu. Inilah prinsip-prinsip yang Yesus gunakan ketika dia melayani orang, ketika dia bersaksi kepada orang, ketika dia memanggil orang untuk datang kepadanya, bahkan ketika dia memanggil orang untuk menjadi penjala manusia. Pelajaran kita yang pertama adalah jamahan kedua. Dalam pembahasan kita jamahan kedua ini, ayatnya adalah Markus pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Dalam kisah ini ada sesuatu peristiwa yang menarik yang dicatatkan dalam Alkitab. Dan ini satu-satunya peristiwa ketika Yesus menyembuhkan seseorang, tetapi ketika Yesus melakukan tindakan yang pertama, orang itu bisa melihat tetapi masih samar-samar. Sehingga Yesus harus melakukan tindakan yang kedua untuk memastikan bahwa orang yang buta ini benar-benar dapat melihat secara normal seperti orang-orang yang dapat melihat yang lainnya. Yesus melakukan dua tindakan kepada orang yang buta tersebut. Yang menarik adalah mengapa Yesus harus melakukan sampai 2 kali tindakan untuk menyembuhkan, mencelikkan mata orang yang buta ini. Saya dapatkan kesimpulannya seperti ini setelah saya membaca buku
Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dan yang ke-26. Yang pertama adalah, hal pertama yang menarik dalam kisah ini adalah sahabat-sahabat dari orang buta inilah yang membawa orang buta ini kepada Yesus dan memohon kepada Yesus agar Yesus menyembuhkan orang yang buta. Bukan orang buta itu sendiri yang berinisiatif, tetapi sahabatnya. Ini perlu dicatat baik-baik. Yang kedua, saya mencatat adalah dua kata penting muncul di situ, yaitu sahabat-sahabatnya membawa orang buta ini kepada Yesus, dan sahabat-sahabatnya jugalah yang memohon supaya Yesus menyembuhkan orang buta ini. Sahabat-sahabat ini menggambarkan mereka yang oleh iman percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan sahabat mereka yang akan binasa. Jadi di sini iman dari sahabat orang buta inilah yang menjadi sorotan utama dari catatan buku Markus. Lalu Yesus melihat iman dari sahabat-sahabat orang yang buta ini. Yesus melihat kerinduan dari sahabat-sahabatnya. Tapi di sisi yang lain, Yesus melihat potensi dari orang buta ini jika dia disembuhkan oleh Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang saya catat dalam kisah itu adalah Yesus melakukan sesuatu pada orang buta ini, namun orang buta itu sudah bisa melihat, tapi tidak jelas apa yang dilihatnya. Akhirnya, Yesus melakukan satu tindakan yang lain, yaitu menyentuh kembali mata orang buta ini, dan akhirnya orang buta ini dapat melihat dengan sempurna. Kalau begitu, kembali kepada pertanyaan saya tadi yang di awal. Mengapa Yesus harus dua kali menjamah atau melakukan tindakan untuk menyembuhkan mata orang yang buta ini? Yang pertama, tindakan Yesus pertama, tindakan yang terkait kepada iman dari sahabat-sahabat orang buta itu. Mereka membawa, mereka juga memohon kepada Yesus. Dan Yesus melihat iman ini, sehingga Yesus merespon iman dari sahabat-sahabat dari orang buta. Sementara tindakan yang kedua adalah tindakan Yesus untuk iman dari orang buta itu sendiri. Yesus ingin agar orang buta ini juga memiliki iman yang sama kepada Yesus, sama seperti sahabat-sahabatnya yang memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus. Kalau begitu, apa aplikasinya kepada kita? Ada orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus, lalu Yesus merespon akan kerinduan dari sahabat-sahabat dari orang buta ini, tapi pada saat yang sama Yesus mau memastikan bahwa orang buta ini pun percaya, yakin kepada apa yang Yesus akan lakukan kepada dia. Aplikasinya seperti ini saya catat. Kita harus melihat potensi yang ada pada diri orang lain ketika kita membawa orang itu datang kepada Yesus. Ketika saya membawa seseorang datang kepada Yesus, maka saya memohonkan kepada Yesus agar Yesus merubah hidup saudara ini, merubah iman percayanya agar dia boleh menerima keselamatan. Tetapi pada saat yang sama, itu tidak cukup, saudara. Tidak cukup hanya saya yang sedang membawa orang datang kepada Yesus, lalu iman saya dilihat oleh Yesus. Yang lebih penting lagi adalah, apakah orang yang saya bawa kepada Yesus ini akan juga memiliki iman yang sama kepada Yesus Kristus. Ya. Boleh saja kita begitu semangat membawa orang lain datang kepada Yesus. Boleh saja. Tetapi apakah orang yang kita bawa ini betul-betul juga mempunyai kerinduan yang sama untuk dia juga boleh diubahkan dan diselamatkan oleh Yesus Kristus? Pelajaran ini menyatakan kepada kita adalah Yesus melihat potensi yang ada pada diri sahabat-sahabat si orang buta, dan Yesus juga melihat potensi yang ada pada diri orang buta itu sendiri. Itu sebabnya Yesus merespon kepada sahabat-sahabatnya dan juga orang buta ini, dan akhirnya dia pun disembuhkan. Pelajaran yang berikut pelajaran tentang penerimaan. Dicatat dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-3 sampai 34. Kita tahu kisah Yohanes 4 ayat 3 sampai 34 adalah diskusi atau perbincangan Yesus dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Perbincangan ini terjadi di tengah-tengah hari.
Para murid sedang mencari makanan, Yesus tinggal di sumur Yakub, lalu datanglah seorang wanita Samaria yang mau mengambil air, tetapi Yesus gunakan kesempatan itu untuk menyampaikan Injil kepada sang wanita. Kisah wanita Samaria ini saya simpulkan dalam beberapa hal. Yesus tidak fokus kepada masa lalu seseorang, kepada dosa-dosa seseorang. Yesus ingin supaya kita juga boleh melihat seseorang dari kacamata sorga. Sorga tidak melihat masa lalu seseorang. Sorga melihat bagaimana orang ini dapat dibentuk untuk masa yang akan datang. Yang kedua, Yesus memperlakukan seseorang dengan hormat dan bermartabat. Yesus memperlakukan wanita Samaria ini dengan baik, dengan hormat. Meskipun orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria, tetapi Yesus menghargai dan menghormati wanita Samaria. Yang ketiga, Yesus tidak mau terlibat dalam pemahaman yang mendiskreditkan orang lain, sehingga Injil terhalang disampaikan kepada orang itu. Tadi saya katakan bahwa orang Yahudi menganggap rendah orang Samaria. Tetapi bagi Yesus, orang Samaria punya kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Orang Samaria juga berhak untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadinya. 3 hal inilah yang terjadi di sumur Yakub. Yesus menerima wanita Samaria ini. Yesus melihat potensi yang ada pada wanita Samaria ini. Yesus menghargai wanita Samaria ini sebagai anak Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Yesus juga menghargai, menghormati wanita Samaria ini. Meskipun wanita Samaria ini datang dari kelompok orang yang rendah di hadapan orang Yahudi, bahkan dia mempunyai perilaku yang kurang baik oleh karena dia mempunyai 5 suami dan yang sekarang pun kata Yesus bukanlah suaminya yang sah. Dengan sikap Yesus yang seperti itu positifnya kepada wanita Samaria ini, akhirnya wanita Samaria ini pun merespon Yesus dengan positif. Jadi ketika kita merespon positif kepada orang yang datang kepada kita, ini dalam konteks penginjilan, kita menghargai dia, kita menghormati dia, kita tidak mau terjebak kepada diskriminasi sosial dan lain sebagainya yang ada di dalam lingkungan kita, lalu kita tidak mau terjebak kepada melihat masa lalu seseorang, maka wanita ini merespon dengan positif. Dia bukan saja menerima air hidup yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, tetapi dia justru menjadi penginjil yang luar biasa. Dia pulang ke Samaria dan diceritakanlah di kampungnya bahwa dia sudah menerima dan menemukan Mesias. Dan akhirnya orang sekampungnya datang menemui Yesus. Dan akhirnya orang sekampung dari wanita Samaria ini berkata, kami percaya kepada engkau bukan lagi karena perkataan dari wanita ini, tetapi karena kami sudah melihat Yesus sendiri. Inti pengalaman dari Yesus berbicara dengan wanita Samaria ini adalah Yesus ingin mengajarkan bahwa mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Dunia mungkin boleh melihat seseorang itu sebagai orang berdosa, orang yang penuh dengan kejahatan dan sebagainya. Tetapi di mata sorga, orang yang berdosa sekalipun berharga di mata Tuhan. Dan sorga ingin agar orang itu pun diselamatkan. Pelajaran yang ketiga adalah tentang mulailah di mana Anda berada. Ketika kita mau bersaksi, maka kita harus mulai di mana kita berada. Keluarga kita. Mungkin tempat di mana kita bekerja atau tempat di mana kita melakukan usaha. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh, saudara. Yesus pernah berkata kepada para murid dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa ini apa? Ya, pada akhirnya seluruh dunia. Tetapi dalam kisah 1 ayat yang ke-8, Yesus katakan, Yerusalem, Judea, Samaria, barulah ke seluruh ujung bumi. Yerusalem menggambarkan di mana kita berada sekarang. Judea menggambarkan tempat yang lebih dekat dengan di mana kita berada sekarang. Samaria menggambarkan tempat yang mungkin sudah agak lebih jauh dari mana dari tempat kita berada. Dan seluruh dunia akhirnya itulah tempat-tempat
di mana Injil ini harus diberitakan bahkan kepada seluruh dunia. Pelajaran kita katakan adalah, contoh yang diberikan adalah Andreas. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 40, 41, Yohanes 6 ayat yang kelima sampai 11, Yohanes 12 ayat 20 sampai 26, Andreas ini dia menginjil betul-betul di tempat di mana ia berada. Pertama dia menginjil kepada Simon Petrus, saudaranya. Ya, itu di tempat dia di mana dia berada. Kemudian dia juga menginjil menerima seorang anak yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu anak ini dia bawa kepada Yesus Kristus. Jadi Andreas membawa orang, sementara Andreas sedang berada di satu tempat dan orang itu dia bawa kepada Yesus. Lalu dicatat juga tentang Andreas membawa sekumpulan orang yang ingin bertemu dengan Yesus. Lalu Andreas merespon sekumpulan orang itu dan Andreas mengizinkan mereka untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Saya akan berikan beberapa cara memenangkan jiwa yang efektif. Ya, yang dimulai di tempat di mana kita berada. Yerusalem, Judea, Samaria, dan seluruh ujung dunia. Yang pertama, model yang efektif. Yang pertama, membangun hubungan kepedulian yang positif. Kita harus menunjukkan peduli. Pedulinya positif. Bukan mau cari keuntungan sendiri. Tetapi justru ingin membagikan berkat kepada orang lain. Yang kedua, bangun persahabatan yang tulus dengan orang di sekitar kita tanpa bermaksud untuk mencari keuntungan. Setelah kita menunjukkan kepedulian yang positif, kita membangun persahabatan yang tulus. Dan yang ketiga, buktikan bahwa kita adalah seorang pengikut Yesus yang membawa damai dan solusi. Setelah kita tunjukkan peduli, setelah kita membangun persahabatan yang tulus, maka kita memberikan solusi-solusi yang positif. Karena kita adalah orang yang membawa damai, orang yang rindu membawa solusi kepada orang-orang di sekitar kita. Akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar kita akan menjadi sahabat Yesus. Bukan sekedar sahabat kita, tetapi sahabat Yesus. Kenapa menjadi sahabat Yesus? Karena kita adalah perwakilan Yesus di atas dunia ini yang membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Pelajaran yang berikut adalah menghadapi orang yang sulit. Wah, ini adalah orang-orang yang mungkin sulit untuk didekati, sulit untuk kita boleh menunjukkan kepedulian, sulit untuk kita menunjukkan persahabatan, dan lain sebagainya. Ayatnya adalah dalam Matius pasal 4 ayat 18-19, Markus 12 ayat 28-34, dan Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-43. Ada beberapa metode yang dicatatkan di ayat-ayat yang tadi saya sampaikan itu, yang digunakan oleh Yesus menghadapi orang-orang yang sulit untuk didekati, bahkan sulit untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, terima mereka apa adanya. Ya. Sebagaimana mereka ada, terima mereka. Kalaupun mereka dikatakan orang sebagai orang berdosa, seperti wanita Samaria itu, terima. Karena itulah keadaan manusia. Semua kita adalah orang berdosa. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dengarkanlah keluhan mereka dengan sabar. Yang ketiga, ajukan pertanyaan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong mereka. Karena pada akhirnya semua manusia di dunia ini membutuhkan pertolongan dari yang lain. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Karena manusia itu tidak bisa menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini seorang diri saja. Yang keempat, sampaikan kebenaran itu sedikit demi sedikit. Ya, sampaikan kebenaran. Kadang-kadang itu dalam obrolan, saudara-saudara. Kadang-kadang itu tidak selalu harus dengan serius membuka Alkitab lalu belajar dari ayat ke ayat. Tidak. Tapi kebenaran harus disampaikan sedikit demi sedikit. Nah, dengan demikian kita membutuhkan kuasa dari sorga. Kuasa dari sorga itu adalah urapan Roh Kudus Tuhan. Ketika urapan Roh Kudus Tuhan itu kita minta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengirimkan Roh Kudusnya dan membuka jalan supaya kita bisa menembus orang-orang yang susah, yang sulit untuk menerima kebenaran Roh Kudus. Ketika kita meminta urapan Roh Kudus Tuhan,
Apa kira-kira yang kita minta dalam permohonan kita agar kita diurapi dengan Roh Kudus? Yang pertama, kita meminta kepekaan terhadap pelayanan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sedang kita rindukan agar mereka menerima keselamatan. Jadi kita berdoa supaya Roh Kudus membuka hati orang yang menjadi kerinduan kita untuk mereka boleh menerima keselamatan itu, sehingga Roh Kudus meluluhkan hati mereka yang keras. Yang kedua, berdoalah agar Tuhan memberi kepada kita sentuhan kedua. Masih ingat tadi orang buta yang disentuh Yesus 2 kali? Kita berdoa agar Tuhan memberi kepada kita sentuhan yang kedua. Kita yang harus disentuh untuk yang kedua kalinya. Dan membuka mata kita terhadap peluang rohani yang Dia bawa setiap hari untuk membagikan iman kita kepada orang lain. Jadi kita perlu meminta kepekaan mata jasmani, mata rohani. Supaya kita bisa melihat ini adalah orang yang sudah disentuh oleh Roh Kudus Tuhan dan sudah dilembutkan hatinya. Yang ketiga, carilah Tuhan untuk mata yang melihat, hati yang peka, mendengar, dan keinginan untuk membagikan Kristus yang kita kenal dan kasihi kepada orang lain. Jadi kita meminta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh memberikan kepada kita hati, mata, telinga, keinginan untuk membawa Injil kepada orang-orang di mana kita berada. Lalu apa yang terjadi akhirnya? Maka hasilnya kita akan berada di jalan menuju perjalanan yang menyenangkan seumur hidup kita. Karena kita boleh berbagi tentang keselamatan, kasih Yesus Kristus, anugerah Yesus Kristus, pengampunan dari Yesus Kristus kepada orang-orang yang kita temui dalam hidup kita ini. Pelajaran yang terakhir adalah merasakan peluang-peluang yang tersedia. Kadang-kadang kita melewatkan peluang itu. Tanpa sadar kita bertemu seseorang di angkutan kota. Kadang kita tidak sadar kita bertemu seseorang di MRT atau di LRT. Kadang-kadang kita bertemu seseorang di bus umum dan lain sebagainya. Ini adalah peluang-peluang yang Tuhan berikan yang terkadang kita tidak terlalu sensitif untuk melihatnya. Ayatnya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Para murid merasakan peluang-peluang yang tersedia yang disiapkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus kepada mereka. Ada beberapa kisah dalam Alkitab di mana Tuhan sudah membuka peluang dan para murid itu merespon dengan positif. Yang pertama adalah Petrus dengan Cornelius. Cornelius berdoa di tempat yang lain, Petrus berdoa di tempat yang lain, dan akhirnya kedua orang ini dihubungkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, dan Cornelius boleh belajar firman Tuhan melalui Petrus, dan dia, Cornelius, dengan seisi rumahnya dibaptiskan oleh Petrus. Lalu yang kedua saya melihat ada peluang di mana Paulus menginjil ke Makedonia. Allah membuka pintu penginjilan bagi Paulus di daerah Makedonia. Ada yang lain saya lihat di mana Filipus. Tuhan membuka peluang bagi Filipus, seorang sida-sida Ethiopia yang rajin membaca Alkitab. Lalu Tuhan menggerakkan hati Filipus untuk menemui, mengejar Ethiopia, orang Ethiopia itu. Dan akhirnya orang Ethiopia ini menerima Yesus Kristus dan dia dibaptiskan. Peluang-peluang ini dibuka oleh Yesus agar kita boleh merasakan bagaimana besarnya kasih Tuhan baik kepada orang itu maupun kepada kita sendiri. Agar kita merasakan sukacita, betapa indahnya, betapa sukacita yang luar biasa ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk membawa Injil kepada orang lain. Dan akhirnya orang itu boleh menerima Yesus Kristus. Pada dewasa ini, malaikat-malaikat sorga akan menuntun langkah dari para pengabar-pengabar Injil, saudara dan saya, untuk menemui, untuk mengajarkan, untuk membuka Alkitab kepada orang-orang yang Allah sudah lembutkan hati mereka, yang Allah sudah bukakan hati mereka untuk lebih mudah menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Jika kita memiliki telinga dan mata yang peka, kita akan dibimbing oleh malaikat untuk menjangkau para pencari kebenaran itu.
Kesimpulan pelajaran kita pada pelajaran kita yang ketiga ini, saya akan berikan beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah, semua orang di dunia ini ingin mencari hal-hal rohani dan membawa solusi kepada permasalahan hidupnya. Adakah orang di dunia ini yang tidak punya masalah? Tidak ada, saudaraku. Dan semua orang pengen solusi kepada masalahnya. Dan kadang-kadang solusi itu sudah dicari dan tidak ketemu secara jasmani. Dan akhirnya orang mencari solusi di luar jasmani. Dan itulah solusi-solusi rohani. Yang kedua saya catat adalah, oleh karena begitu banyaknya orang yang mencari solusi rohani, Yesus katakan kepada murid-murid, tuaian banyak, namun pekerja apa? Pekerja sedikit. Matius pasal 9 ayat 37. Itu sebabnya sorga ingin supaya seluruh umat-umat Tuhan yang sudah lebih dulu menerima keselamatan dari Yesus Kristus untuk menjadi pekerja-pekerja yang luar biasa di tangan Tuhan untuk membawa orang lain datang kepada Yesus. Oleh sebab itu, tuaian banyak, pekerja sedikit. Oleh sebab itu, Yesus katakan, mintalah kepada yang empunya tuaian. Mintalah kepada Bapa yang di sorga, agar diberikan semakin banyak lagi pekerja-pekerja yang akan menuai tuaian dari Bapa yang di sorga. Kesimpulan yang terakhir yang saya berikan kepada kita melalui pelajaran kita ini adalah, umat-umat Tuhan perlu berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberikan kepada kita mata dan telinga yang peka. Mata dan telinga yang melihat dan mendengar dari kacamata sorga, kacamata Yesus Kristus. Bahwa setiap orang di dunia ini berharga di mata Tuhan. Setiap orang di dunia ini punya potensi yang luar biasa yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk jalan membawa keselamatan kepada orang lain. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran yang ketiga ini. Mari kita melihat seseorang dari kacamata Yesus. Jangan lihat masa lalu orang itu. Bahkan jangan lihat masa sekarang orang itu. Tetapi lihatlah masa yang akan datang ketika orang ini akan dibentuk oleh Tuhan menjadi alat keselamatan untuk membawa Injil ini kepada orang lain. Dan orang itu sendiri juga akan diselamatkan. Mari kita lihat orang lain sebagai potensi untuk diselamatkan, sebagai ciptaan Tuhan yang mahal di mata Tuhan, sebagai seorang yang olehnya Yesus sudah mati di kayu salib, dan sebagai seorang yang akan menjadi pekerja-pekerja untuk menuai tuaian Bapa kita di sorga. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena pelajaran yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan oleh karena kami harus melihat orang lain dari kacamata sorga. Sebagaimana orang lain pernah melihat kami dari kacamata sorga. Sehingga Injil itu dibawa kepada kami. Dan kami sudah lebih dahulu menerima Injil keselamatan ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua rekan, sahabat, saudara-saudaraku yang setia mengikuti pelajaran-pelajaran di channel YouTube Milton Pardusi Ministry. Agar selalu mereka diberkati dengan urapan Roh Kudus Tuhan, berkat rohani, dan juga berkat jasmani. Inilah doa kami ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Nantikan terus pelajaran-pelajaran selanjutnya. Amin.